Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam program spesial Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Hari ini benar-benar spesial karena narasumber hari ini adalah seorang dewan pakar ya di bidang hukum dan tata negara. Ini ya adalah Bapak Dr. Sugiarto SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum UPM Universitas Pancamarga dan juga adalah pakar hukum ya di bidang pidana dan seterusnya. Juga beliau dulu sempat punya background adalah mantan politisi atau pernah sempat duduk di kursi panas DPRD Kota Probolinggo tentunya ya dalam beberapa periode di Komisi 3 kalau nggak salah. Hari ini beliau kami undang ke sini, kita mau bincang-bincang sedikit terkait tentang masalah hukum di masyarakat Probolinggo. Kita mau bicara banyak tentang apa sih yang disebut dengan korupsi ya yang lagi tenar terutama di Indonesia tentunya dan juga khususnya untuk di Probolinggo yang lagi ramai dibincangkan tentang korupsi yang selalu menyangkut banyak beberapa pejabat ini. Oke, baik. Apa kabar ini, Pak? Baik, alhamdulillah. Bisa kenalkan diri dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dr. Totok Sugiarto SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Pancamarga paling senior. Betul apa yang disampaikan bahwa saya pernah menduduki di Dewan pada masa Orde Baru dan Reformasi. Rata-rata kedudukan pertama waktu Orde Baru di Komisi Keuangan. Sekarang dulu pernah di Komisi C. Komisi 3 yaitu pembangunan, Pak. Ya, jadi itu pengalaman saya. Kebetulan ini saya ingin menularkan ilmu yang bermanfaat apa disampaikan oleh Bung Luis pada sore hari ini sehingga lagi trending topik sekarang itu tentang korupsi. Saya rasa itu sementara perkenalan dari saya. Baik. Terima kasih Pak Toto, dosen yang sekaligus dewan pakar ini ya di bidang hukum. Baik Pak Toto, ini di Indonesia secara menyeluruh khususnya di Probolinggo banyak warga yang ingin tahu banyak tentang apa sih artinya korupsi itu. Sehingga ketika terjadi sebuah korupsi, seseorang itu akan dihukum. Kira-kira seperti apa makna korupsi itu? Secara singkat seperti apa korupsi itu? Korupsi itu kita cermati dulu secara harus tahu secara historis dulu ya. Historis itu kalau dilihat berasal dari pasal 410 yaitu tentang kejahatan dalam jabatan. Kejahatan dalam jabatan. Kejahatan dalam jabatan. Sekarang itu RUU KUHP itu kan terlalu lama ya membahasnya. Dan itu sekarang kalau dulu terkenal kodifikasi. Kodifikasi itu pemberlakuan adalah di pasal 4 aturan peralihan bahwa di sana dinyatakan bahwa undang-undang yang belum diatur dapat digunakan kembali. Waktu zamannya era Orde Lama itu kan belum ada diatur secara spesifik tentang undang-undang, maka menggunakan Strafrecht. Jadi yang menggunakan KUHP itu undang-undang zaman Belanda tapi masih diperlakukan. Berjalannya waktu sekarang itu rekodifikasi, Pak. Dan pada rekodifikasi itu muncullah undang-undang tindak pidana korupsi, yaitu terletak dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi di Republik Indonesia. Berjalannya waktu itu eranya Gus Dur itu dibentuk komisi pemberantasan korupsi, maka sekarang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nah itu sayangnya masyarakat semua itu kan kalau baca itu males ya. Bahwa Undang-Undang KPK itu bukan untuk dikebiri oleh Pak Jokowi, tidak. Justru diperkuat, intinya rohnya itu di pasal 12. Boleh melakukan penyadapan,
boleh melakukan perintah penyidikan, itu sangat kuat komponen daripada korupsi. Sekarang tergantung keberanian personel itu untuk melakukan tindakan. Yang kedua, bahwa tindak korupsi itu yang dilakukan oleh KPK itu 1 miliar ke atas. Bukan di bawahnya itu penyidiknya bisa dibantu oleh Komisi Kejaksaan dan Kepolisian. Saya salut dengan Jenderal Lestiono Kapolri bahwa akan berantas semuanya apa yang kiranya merugikan masyarakat. Yang kedua, Kejaksaan Agung sudah berani melontarkan bagaimana penuntutan kalau hukuman mati bagi pelagi koruptor. Nah, sehingga definisi daripada koruptor adalah satu perbuatan manusia, sekelompok manusia atau yang punya jabatan untuk mengalihkan keuangan itu yang bertentangan dengan aturan. Ya, contohnya begini. Dalam APBD itu kan sampai buku 4. Kurang lebih ada 624 halaman. Isinya itu mulai dinas, bagian keuangan, pendidikan umum dan lain itu tercantum di situ. Maka anggaran itu masuk di situ semua. Kalau anggaran itu digunakan melebihi platform, itu mesti oleh Badan Pemeriksa Keuangan ditindaklanjuti. Yang dikatakan tindak pidana korupsi, mengapa harus pemerintah daerah? Karena berasal dari 410 tadi, penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan jabatan. Itu Pak. Akhirnya dengan adanya konsep itu, tindak pidana korupsi itu, kenapa APBD itu diperiksa? Ya, APBD itu di pemerintah daerah diperiksa per triwulan 1 tahun, ya. 1 tentang bagian umum, ya. Terus bagian keuangan, pendidikan, PU, kesehatan. Itu yang diperiksa. Memang kemarin sempat rapat koordinasi dengan Menko Polhukam. Beliau dosen saya, Menko Polhukam Pak Mahfud MD itu sebagai promotor pada waktu itu. Nah, beliau menyatakan bahwa itu yang diperiksa oleh BPK itu kok ada WTP. Nah, ini dia. WTP. Sama tahu sih katanya WTP. Ya, wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian. Tapi kenapa ada tindak pidana korupsi? Nah, berarti pemeriksaan dari BPK itu yang dilakukan hanya sampel. Nah, sampel itu tepak sing bener. Tergantung siapa yang menyediakan sampel itu. Iya. Tapi acak biasanya Pak. Tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Badan Pemeriksa Keuangan itu di dalam pasal 7 ada 2 catatan rekomendir 2 di situ. 1 rekomendasi wali kota admin ini memberi penekanan tingkat administrasi supaya dibetulkan. Yang kedua, kerugian negara. Nah, kerugian negara ini Pak, korupsi itu tidak langsung, ya toh. Setelah ditemukan kerugian negara, diserahkan untuk dikaji oleh DPR. Nah, wali kota manggil, iki ya apa? Kok ono anggarane sampai tolong jelaskan ini. Nah, terus dilempar ke dewan. Itu masih diberi jeda waktu. Kalau nggak salah itu 60 hari. Misalkan ada temuan 60 hari diberi uang, dikembalikan uang itu, sudah selesai tindak pidana korupsi. Sebetulnya antisipasi supaya pencegahan tindak pidana korupsi itu pemerintah tuh sudah melakukan benteng-benteng yang cukup kuat di dalam internalnya. Iya. Karena itu ada BPK, ada inspektorat. Malah sekarang ada APIK. Asosiasi Penegak Hukum Internal Pemerintah Daerah. Wow. Ya. Perannya luar biasa juga. Perannya luar biasa, terdiri inspektorat, kejaksaan, kepolisian. Itu bisa dilakukan dengan pembuktian terbalik. Pak Toto, selaku Dewan Pakar ini, saya mau tanya, tadi sudah masuk sedikit tentang WTP ya.
Nah, kenapa WTP dalam satu kota, kabupaten atau daerah itu selalu dengan bangga ketika mendapat WTP, dipasangkan spanduk setiap tahun dari Triwulan dan seterusnya. Nyata-nyatanya sebentar-bentar kena OTT, sebentar-bentar kena. Ya. Kenapa itu, Pak? Jadi begini. Nah, WTP itu sehingga Pak Mahfud MD ini curiga. Saya ini tidak berani mensutir ngomong saya sendiri karena saya bukan pejabat publik. Ya, dosen. Nah, saya selalu mengikuti beliau itu kalau memberikan kuliah terhadap saya. Kenapa Pak? Ini kok WTP besoknya tertangkap. Ini tak kena pindah. Karena pengakuan dari BPK ada keterbatasan BPK itu, Pak. Karena sampel tadi ya, itu ya. Tadi sampel tadi. Sana ini sampel berapa hari? Kalau semuanya kan tidak cukup 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Paling tidak minimal 3 bulan terus di situ. 1. Terus yang kedua itu memang ada keterbatasan. Dari keterbatasan itulah dimanfaatkan dengan itu. Apalagi kalau tidak, misalnya ada temuan gini, terus dimarahi BPK, itu tidak boleh Pak. Itu pejabat pusat. Tapi saya tahu kalau di kota dulu zamannya Pak Bori, karena Pak zaman dewan saya ada Pak Bori. Pak Bori itu selalu kondusif, selalu koordinasi baik itu gimana gitu. Ya tapi orang itu semua mesti ada kepelicu itu mesti Pak. Ya untuk mengingatkan kita. Saya rasa itu Pak. Baik. Artinya bahwa WTP ini bukan sebuah jaminan. Untuk kota, kabupaten, daerah itu bersih ya. Bukan ya. Oh. Ini masyarakat sering bertanya-tanya karena setiap kali ada WTP, kayaknya bangga dengan dengan WTP-nya, ya pengelolaannya gitu ya. Oh begitu ya. Terus kemudian ini kan jadi fenomena ini kan sekarang lagi trending ini. Ada banyak pejabat, kepala daerah misalnya, itu lagi banyak sekali tersandung oleh kasus korupsi. Itu kesalahan intinya dari mana? Apa penggunaan anggarannya, apa kebijakannya? Sebetulnya pertama dari pengawasan internal ya. Kan pejabat seorang kepala daerah itu kan punya sekda. Anggaran itu mestinya dilihat peruntukannya untuk apa, ya toh, plafonnya berapa, itu harus dilihat. Edukatifnya harus jelas. Ya. Dulu zaman Pak Harto, repelita dan garis besar haluan negara. Misalnya sak kota tak jatah 9M ya misalnya. Oh kemiskinannya berapa, gaji pegawai berapa, ini berapa. Itu terinci. Nah sekarang kan tidak. Diajukan besar-besaran gitu loh. Itu yang cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Terkadang egosentrisnya kepala daerah yang tidak memperhatikan staf. Artinya database yang diajukan patut dipertanyakan ini kayaknya. Iya. Jadi makanya loh kok bisa saya korupsi sekian ya dari mana? Oh ya Pak, Bapak kemarin ini saya ingatkan ini tidak mau. Kadang yang jadikan saksi, makanya sekarang ada pelindungan saksi dan korban Pak. Ya seperti itu. Kalau sudah nyatakan saksi secara rinci, orang itu kan biasanya takut. WTP itu sendiri kembali pada WTP. Kalau menurut kacamata saya tidak berhasil, sehingga perlu dipertanyakan, gitu loh. Terus kedua, yang paling canggih sekarang itu komputer Pak. Coba di bagian keuangan sampean itu cari komputer itu servernya berapa saja. Ya toh, server pengeluaran, server pembelanjaan, sisa anggaran, ini berapa dan lain sebagainya. Sehingga tidak tahu persis BPK itu untuk mengetahui mereka. Namanya itu politik birokrasi. Makanya seorang kepala daerah itu harus lebih pinter. Lebih pinter karena kalau kena politik daerah justru akan menjumuskan kepala daerah. Biasanya, oh aman Pak, tidak ada apa-apa, mari ngono ada apa-apa, itu kasihan.
gitu loh. Artinya bisa jadi kepala daerah ini nggak tahu juga Nggak ya. tahu juga. Cuma hanya tanda tangan saja. Hanya ya? tanda tangan. Wis kadung percaya. Rek. Ini luar biasa sekali pemirsa ya. Kita bisa bincang-bincang dengan Dewan Pakar. Artinya sebagai seorang pemimpin harus mampu juga ya menguasai ya, bukan cuma jadi seorang pemimpin tapi juga tentang administrasi ya. Oh, berarti seorang pemimpin harus punya akuntan pribadi juga tentu. ya, Untuk bisa memproteksi betul. kesalahan-kesalahan. Baik, Pak Toto, ketika seseorang dalam sebuah kasus tersandung yang namanya tindak pidana korupsi, dia sudah ditetapkan sebagai seorang tersangka lah atas tindakan pidana korupsi. Nah, kenapa kok harus ada tambahan lagi yang namanya ada tindak pidana pencucian? Kok pencucian uang? Kok double-double ini? Kenapa itu, Pak? Nah, gini. Urut-urutannya itu bagaimana? Sudah jadi tindak pidana korupsi, sekarang muncul lagi ada tambahan yang namanya tindak pidana pencucian uang, ada lagi yang namanya gratifikasi ya. Seperti apa ini, Pak? Ya, itu kan tipikor dengan TPU kan. Beda ini, Pak ya? Beda, Pak. Jadi kan ada yang pinter seperti Setnov, pernah dengar Pak Setnov? Ya. Pak Setnov itu dihukum seumur hidup. Ya. Kenapa gitu? Jadi misalnya dapat uang dari eksekutif pemerintah daerah lah gitu. Misalkan kalau TPP itu harus 10 M. 10 miliar ya? 10 ke miliar. atas ya? Ya. Oh. Nah, itu terus lidik lidik uangnya kemana? Ya ditanya toh. Uangnya ke sini Pak, ke sini Pak, ke sini Pak, ke sini. Contoh paling sederhana. Misalkan uangnya dititipkan poleganya. Saya titip ke Pak Mamat misalkan 10 M. Tidak DDOT wes Pak. Itu namanya TPPU. Beralih ya? Iya, beralihnya Dari itu hasil korupsi dititipkan orang. Oh, jadi pencucian Atau uang. diberupakan barang. Oh, itu namanya TPPU. TPPU ya, tempat pencucian tindak pidana pencucian uang gitu. Jadi tidak cukup saja seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi ya. Iya. Tidak cukup di situ ya. Tidak cukup. Oh. Kenapa sekarang Fungsinya apa TPPU ini? Setelah seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi, terus kemudian ditetapkan lagi tindak pidana pencucian uang. Apa gunanya? sama tahu ya? Sekarang itu tindak pidana korupsi menjadi TPPU. Tindak pidana pencucian uang. Ternyata diketahui. Itu sekarang KPK itu membuktikan dengan pembuktian terbalik. Oh. Itu pembuktian terbalik itu diselidiki. Alirannya itu. Ya, kekayaan Pak Lois dulu jadi kepala daerah duwe apa? Ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini. Kok iso soge? Ding itu dicari, Pak, itu. Dicari. Nah, kalau TPPU ini besar, terlalu besar, mungkin dititipkan di karaoke dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi TPPU. Pasalnya juga lebih berat. Jadi kerugian negara akan lebih tinggi. Ketoknya di Jopo biasa-biasa. Dari rumahnya biasa-biasa. Tapi karena TPPU dilacak itu, Pak. Ini punya ini punya ini, punya ini. Total berapa semua. Itu menjadikan persoalan-persoalan yang justru diselesaikan. Cuman begini, Pak. Tindak pidana itu kepentingan fungsinya itu ada 3. Ya. Pertama, tindak pidana untuk individu. Kedua, untuk sosial. Ketiga, untuk kepentingan negara. Nah, karena apa? Orang-orang masyarakat Indonesia itu tidak sampai dihukum, tidak lego. Padahal itu bukan itu tujuannya. Bagaimana supaya pencegahan
orang-orang ini tidak melakukan tindak pidana korupsi. Makanya sekarang ada tindak pidana non penal diselesaikan. Ya, sehingga di dalam Undang-Undang 15 tahun 2006 pemerintah pusat dan DPR itu sudah toleransi. Misalnya ada temuan BPK 2 miliar, 2,8 miliar kembalikan. Panggil sama kepala daerah Balekno. Kalau disuruh kembalikan berkali-kali tidak kembali, baru dilimpahkan kepada kejaksaan. Gitu, Pak. Tapi apabila sebuah temuan dan mengembalikan, artinya proses bisa hilang ya? Ya. Sekarang pertanyaan lagi, Pak. Tadi setelah seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi, kemudian ditetapkan kembali, ada namanya pasal tindak pidana pencucian uang. Sasarannya itu apa, Pak? Untuk mengambil aliran dana yang bisa terdeteksi, kira-kira seperti itu? Tadi apa saya katakan? KPU itu kan membuat menggunakan pembuktian terbalik. Kok bisa ini keluarganya kaya? Dari mana ini? Gimana anaknya kok bisa kaya banget? Dari mana? Kerjanya apa? Ini asumsi-asumsi hasilnya curiga. Hanya diketahui, wis diketahui ngaku, Pak. Sopo katene wani nek berhadapan dengan KPK. Itu. Seperti itu, Ray. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian antara TPPU dan gratifikasi kira-kira ada perbedaan, Pak? Ada. Jadi, tapi kalau orangnya itu mengaku, Pak, iki ngene-ngene dan aku ndek kene. Jadi bukan dari TPPU itu. Tapi nek ditakokno ndek kono ngaling, pembuktiannya akan berbalik ya. Iya, pembuktian akan terbalik. Itu menjadikan TPPU. Luar biasa sekali. Ini namanya bincang-bincang kita yang benar-benar intelek. Baik Pak Toto, sebagai seorang dewan pakar juga dosen di Fakultas Hukum di Universitas Pancamarga Kota Probolinggo di Probolinggo. Secara singkat saja Pak, kepada seluruh warga Probolinggo tentunya dan juga Indonesia tentunya. Kira-kira bagaimana caranya untuk berhati-hati sehingga tidak masuk terjerumus ke dalam tindak pidana korupsi? Jadi begini ya, semua kalau di pemerintah daerah untuk seluruh warga Probolinggo Indonesia itu ada aturan semuanya. Jadi seperti pemerintah daerah itu tidak serta-merta memberi bantuan, tidak dikai bantuan pedit ini, tidak bisa. Karena yang menjadikan persoalan pertama itu pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban itu kalau di pemerintah ada masuk unsur pidana. Unsur pidana itu apa? Tindak pidana korupsi itu tadi. Tindak pidana korupsi saya katakan dari pasal 410 KUHP, penyalahgunaan kewenangan dan kejahatan direkodifikasi menjadi KPK, Undang-Undang KPK. Harapan saya pemerintah daerah juga khususnya pemerintah kita harus hati-hati dan juga masyarakat juga harus sabar. Kesabaran itu penting. Karena siapa selesai menjabat ada permasalahan belum selesai. Dianggap sudah selesai, lenggang-lenggang ternyata nggak selesai. Ini persoalan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah jangan keburu pengen kaya. Ya, saya tuh kalau dosen itu nggak bisa jadi pengusaha. Yes, wajar-wajar ini. Yang penting nggo ngomangi mangan sehari 3 kali, dan gawe ini baca buku, itu udah dosen lain. Ya, jadi sampean tadi kan ngundang saya gitu. Nah, jadi masyarakat itu harus sabar. Tidak serta-merta, beri cerai itu kan jarine ya. Padahal itu bukan cerainya, aturannya kapan masuknya proposal, berarti cairnya tahun depan. Sirkulasi anggaran itu ngajukan tahun sekarang, tahun depan baru cair. Ikuti regulasi ya. Ikuti regulasi. Jangan pangkas regulasi itu. Jangan pangkas, hati-hati. Hati-hati. Berarti bisa jadi banyak pejabat atau kepala daerah ini karena coba-coba pangkas regulasi ini. Bisa juga. Karena mestinya keluarnya tahun depan
mau dikeluarkan sekarang. Iya. Saya menyarankan, sasarannya benar, cuma regulasinya yang salah. Ya, saya menyarankan pada forum dokter se-Indonesia, bagaimana kalau forum pemilu Indonesia, Undang-Undang 16 tahun 2017 itu direvisi. Ya, jadi apa? Suara terbanyak ini. Bukan suara terbanyak, prosesnya. Kasih uang. Apa itu? Dipilih. Money politik. Nah, ini harus ditindak benar. Karena apa? Cikal bakal untuk menciptakan supaya bersih itu harus terwujud. Tapi kalau tidak money politik, siapa yang mau pilih, Pak? Hah? Karena suara terbanyak. Ya seolah-olah otomatis kan nanti, oh ini dapatnya sekian dengan jumlah sekian, yang enggak golput ini berapa, ya sudah. Ya itu kan salah satu faktor. Ini yang susah. Ini kepala kepingin nggak usah do DPR, pingin dari DPR sampai 2 miliar, itu sopo? Itu kan susah. Akhirnya memutar otak bagaimana ini, termasuk kepala daerah, gitu. Makanya pejabat-pejabat public figure itu harus hati-hati. Baik, Pak Dr. Toto Sugiarto SHMH, luar biasa sekali. Waktu kita singkat, Pak. Mungkin bisa dilanjut dalam episode-episode yang akan datang. Boleh. Bisa, Pak ya. Bisa mewakafkan waktu ya. Kita buat cerdas masyarakat ini. Ya. Bisa, Pak. Ya, semoga tayangan ini nanti Dewan Pakar berbicara ini akan berlanjut tentunya. Kita sama-sama belajar bersama dengan Dewan Pakar kita yang juga putra asli daerah Kota Probolinggo, apalagi beliau di zaman itu yang pernah duduk di kursi legislatif Kota Probolinggo, kebetulan di Komisi 3. Ini banyak rame-rame Komisi 3 ini. Ya, saya trending trafficnya saya dengar itu. Gitu ya. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi korupsi di sana. Amin. Nanti pada episode yang akan datang kita coba bincang-bincang tentang regulasi permainan apa sajakah yang sedang dimainkan dalam regulasi penetapan proyek plat merah di Kota Probolinggo. Oh gitu ya. Tapi hati-hati, KPK itu enggak pulang tuh, ada di sini. Oh iya. Gitu. Oke. Baik, Pak Toto, terima kasih buat waktu hari ini. Kiranya tayangan ini bisa bermanfaat tentunya, dan mudah-mudahan pada waktu yang akan datang kita undang bisa siap dengan kesibukannya sebagai siap pakar hukum ini, kayaknya sibuk ini ya. Apalagi ini kayak mau ke S3 ini ya Pak Toto ya. Sudah S3 saya. Oh, sudah S3 ya? Kepengen jadi profesor. Oh, kepengen profesor. Wah. Oke, baik, kita dukung. S3-nya sudah, mau naik satu level di atas lagi menjadi profesor ya. Mudah-mudahan menjadi salah satu profesor terbaik untuk Probolinggo tentunya. Oke. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami pada hari ini dengan salah satu pakar hukum di Kota Probolinggo. Kita bicara sedikit tentang apa penyebab dan faktor terkait tentang seseorang ketika terkena tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat tentunya untuk kita semua. Demikianlah laporan kami dari Probolinggo, Jawa Timur. CB News untuk kita semua.